Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya, dan semoga teman-teman selalu berbahagia. Nah, di sini saya Vidya Waida dari kelompok 19 kelas B Penmas 2020 Universitas Siliwangi akan menyampaikan materi mengenai menciptakan lingkungan untuk belajar dalam mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Nah, di atas itu sudah ada judul buku dari materi tersebut. Nah, lingkungan yang seperti apa sih yang menciptakan kita untuk nyaman ketika belajar? Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini lingkungan yang penuh akan bimbingan, dukungan, dan konseling bagi setiap anak dalam menempuh pendidikan sepanjang hayat. Nah, di sini, di materi ini ada 3 poin yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama ada keterlibatan keluarga. Nah, ketika anak berada dalam suatu lingkungan sekolah tanpa orang tua mengawasi secara langsung, akan memungkinkan terjadinya banyak hal. Ya, salah satunya si anak dapat menerima informasi secara bebas, baik melalui verbal atau non-verbal. Nah, untuk itu di setiap sekolah terdapat konselor yang dapat mengarahkan anak untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, mereka diberikan mentoring selama 2 minggu, selama 10-15 menit, dan dilakukan di ruang secara khusus. Nah, mungkin kalau kita terapkan kepada ketika kita sekolah, nah mungkin kita mengenal ini dengan sebutan adanya guru BK ya. Dan pertemuan yang dilakukan paling tidak 1 kali dalam seminggu. Dan kenapa 1 kali seminggu? Dan ini dimungkinkan karena memang sudah menjadi kurikulum dari pendidikan kita, gitu kan. Dan itu yang dijalankan oleh pihak sekolah. Nah, mentoring yang dimaksudkan dalam buku ini itu mengarahkan murid agar bertanggung jawab atas penetapan tujuan dari pembelajaran mereka sendiri dan mengaplikasikannya dalam suatu tindakan. Nah, mentoring ini dilakukan di tahun-tahun awal ketika beranjak dewasa, mereka mengurangi intensitas mentoring ini. Nah, karena mereka telah mempunyai rencana apa yang harus mereka lakukan, nah rencana tersebut didiskusikan oleh konselor dengan orang tua, kemudian orang tua tahu apa yang anak mereka inginkan, dan disinilah tepatnya bahwa sekolah ini dapat menjadi lingkungan yang baik untuk mereka belajar. Nah, yang kedua ada sekolah dan rumah. Dan di sini banyak sekolah yang tidak berkomunikasi secara efektif dengan sekolah. Untuk itu, kita perlu mencari ide-ide kreatif yang mudah diaplikasikan dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, kemudian Bournazel berbicara tentang reparenting system yang memungkinkan menjadi sebuah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan sekolah dan rumah. Dia berkata bahwa il veut réapparentaliser le système scolaire en recherchant une plus grande implication des parents, ce qui peut nécessiter parfois des mesures d'accompagnement pour les parents en difficulté. Nah, di sini maksudnya kita perlu memperbaiki sistem sekolah yang hanya perlu diperbaiki dan berkaitan dengan orang tua, karena di sini kita perlu mengupayakan keterlibatan orang tua yang lebih besar. Terlebih lagi bagi para orang tua yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau kesulitan lain. Hal ini sangat membantu bagi mereka.
Nah, dan yang ketiga ada perjanjian rumah sekolah. Nah, ini telah menjadi tanggung jawab di sekolah-sekolah Inggris tahun 1999. Barry Rice menunjukkan bahwa perjanjian sekolah rumah berfokus pada proses dan sebuah aturan yang tidak terlalu formal. Nah, hal ini karena zaman akan terus berkembang dan menuntut fleksibilitas orang-orang yang terlibat, terutama anak-anak yang menjadi suatu objek dalam perjanjian ini. Selain itu, akan ada banyak bermunculan komunitas-komunitas yang akan mendukung mereka untuk belajar dan akan mempermudah perjalanan anak-anak uh, menuju pendidikan sepanjang hayat. Dan pada intinya, di materi ini, penciptaan lingkungan yang penuh dengan bimbingan, dukungan, dan konseling ketika belajar yang disertai dengan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu guna tercapainya pendidikan sepanjang hayat. Dan hal tersebut merupakan penutup dari presentasi yang saya lakukan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.